Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan mengimplementasikan bagaimana cara menggunakan technical analysis price action untuk membaca pergerakan market atau poinnya adalah market maker. Oke. Dan tujuan dari video ini adalah untuk memberikan edukasi kepada peserta program Profit Konsisten sebagai referensi dan juga mungkin buat teman-teman sekalian yang mengerti dengan hal ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke market. Di sini Euro USD ada MT4. Saya menggunakan M1 saja agar cepat, videonya tidak panjang. Dan sekarang kita akan masuk ke market. Ada hal yang perlu kita lakukan pertama adalah pemetaan kondisi ya. Jadi kita ada di mana, levelnya apa kayak gitu ya. Kemudian kita juga bisa masuk ke time frame yang lebih besar seperti M30. Ini awal dari M30 ya kan. Nah, ini sell nih teman-teman. Oke, saya akan sell. Oh. Ya karena lag ya. Mohon maaf teman-teman. Ini sell. Kenapa? Karena awal M30. Ini M34 lihat. Dia udah naiknya segitu dalam ya, segitu tinggi. Jadi di sini sell bukan buy. Dia pura-pura untuk mentarget level 600, tapi sebenarnya ya dia nggak kuat kayak gitu. Karena di sini sendiri konsolidasi. Habis ini setelah retracement mungkin dia akan naik lagi. Kita belum tahu, ya kan? Nah, di sini saya menggunakan konsep dari RVBL. Tapi RVBL-nya ini berdasarkan proses loss momentum, bukan konsolidasi, ya kan? Karena ini candlenya trend, dia rilis trend. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang yang juga perlu diperhatikan adalah entry-nya. Oke. Di forex, di apapun di trading ya. Trading 1 menit, trading 1 bulan, entry-nya penting. Kita harus entry di atas opening candle sebelumnya, oke, ataupun di bawah entry candle sebelumnya jika bearish. Jika bullish kan seperti ini, oke. Jika bullish seperti ini. Dan memang kita agak susah antara entry di sini karena kita juga perlu konfirmasi data. Misalkan kita dapat rejection, ya kan? Ini kan close di sini, kayak tadi kan dia ke atas dulu, harusnya kita entry. Tapi kita nggak tahu dia mau nembus ini, jangan-jangan ya kan. Tapi untuk mengkonfirmasi dia retrace, harusnya dia reject ke bawah di sini ya kan, reject sampai sini. Kita tunggu dulu sebenarnya, oke. Nah, ketika dia balik atas sedikit menyentuh opening ini, baru kita entry. Jadi kita dapat konfirmasi rejectnya di sini, sehingga datanya lebih akurat. Kalau misalkan price langsung dari sini ya, price dari sini langsung ke atas, kita langsung sell, kita nggak tahu, dia nggak pernah reject, jangan-jangan ini strong beneran, maka dia bullish di sini. Nah, itu problemnya. Problem kita itu dulu, kebiasaan saya juga itu di entry point ya. Entry point itu sangat krusial karena kadang-kadang analisis kita benar tapi entry point kita gagal ya, jadi tetap loss juga ya kan, kayak gitu. Terutama di sini di market 1 menit kayak gini. Tapi ya namanya price action, harusnya di 1 menit ada price action ya kan, karena kita menggunakan technical price action. Kalau kita menggunakan yang lain saya nggak tahu tekniknya apa ya. Oke, sekarang ini kita dalam konsolidasi lagi. Nah, ini artinya market maker sudah melakukan pergerakan awal, teman-teman. Ini kayaknya dia mulai bergerak, ataupun dia pura-pura aja ini kan. Dia bergerak di sini kan. Nah, ini release, ini namanya order. Release, apa yang dicari ini, ya kan? Konsep dari SSL, oke. Kemudian harusnya dia kemana? Kalau dia turun ke sini, dia harusnya ke sini. Ya, ke bawah sini harusnya.
tujuan akhirnya. Kalau mau ke atas baru ke atas ini. Kenapa? Karena di sini udah terbentuk yang namanya konsep BSL. Tuh kan, dia ke bawah kan? Ini harusnya sell nih. Tar dulu. Kita harus pikir-pikir dulu teman-teman, jangan sembarangan untuk mengatakan sell atau buy. Oke, ada level di sini. Oke, sell lah. Sell teman-teman ya. Karena di sini ada level yang kayaknya price nggak sanggup tuh. Lama-lama dia di sini. Nih, level nih. Seperti target kita, karena di sini dia meng-create sesuatu kondisi. Jadi dia sebenarnya ya mampu untuk ke bawah lagi. Kita jangan buy di sana. Berdasarkan konsep kondisi ini, ya kan? Nah, kita nggak tahu ini primary order atau secondary order. Kalau ini adalah primary order, harusnya primary order. Karena dia ada di konsep ranging, ya kan? Maka price turun terus ke bawah. Oke, ini kayaknya primary order nih. Karena dia udah masuk ranging. Tuh kan, dia turun terus. Oke, sekedar buat teman-teman akan saya jelaskan di primary order dan secondary order di mentoring ya. Ini sepertinya saya tidak membahas hal ini dulu di mentoring. Primary dan secondary order. Ini biasanya bagus untuk di trading forex ya. Karena kita harus mendeteksi primary secondary juga. Kalau ini primary, maka price akan terus ke 500. Udah jelas, ya kan? Dan targetnya adalah di sini. Target utama dari primary itu di sini ideal ya, target ideal, masuk akal di sini. Karena ada pergerakan ini. Berarti kalau ini primary, yang terjadi di sini adalah retrace. Jadi ini adalah potensi resisten, ya kan? Jadi 20 EMA pasti mendukung pergerakan ke bawah. Nah, kita akan berburu market maker di sana. Oke. Kalau ini secondary order, berarti yang terjadi adalah sebenarnya fake breakout di time frame besar. Jadi price itu akan merilis primary-nya di sini. Ya kan? Artinya di sini akan terbentuk pola broadening ya. Entah bottom atau top ya, terserah lah ya. Kayak gitu. Nah, kan? Ya ini udah kayak primary, cuma di sini masih konsolidasi. Ini shooting star teman-teman, reject. Tapi di sini udah mulai galau nih. Ini doji. Ini oke. Kita lihat dulu ya. Saya nggak yakin sih di sini. Walaupun probabilitasnya turun ke 100 ya, tapi gimana ya? Kalau candlenya berbeda kayak gini, ya takut juga ya kan? Karena kita udah melihat candlenya beda kok. Jadi kita mendasarkan yang mana ya kan? Oke, jadi rencana kita di sini adalah menunggu apa? Ini udah nih, udah reject nih, ya kan? Kalau retrace sudah jadi tuh, primary target saja ke sini. Berarti di sini hanya konsolidasi, katakanlah bullish bearish. Kalau di sini ada market maker, hati-hati, maka target akan dirilis ordernya. Ya, saya mengharapkan hal itu dan saya akan menunggu hal itu. Mudah-mudahan itu yang bisa digambarkan. Nah, ini. Tapi kita juga melihat persepsi kecilnya ya. Seperti 3 candle, 2 candle. Ini 3 candle bearish dengan SB. Kemudian SB cuma jadi doji. Kenapa SB jadi doji? Padahal dia bearish loh. Oke. Ini flat 100 EMA.
flat 100 EMA jadi support apa enggak kan gitu. Oke, ini shooting star, dia reject. Ini harusnya selling pressure teman-teman. Saya akan Oke, karena ini memang momentumnya cepat ya. Saya sell di sini. Ya, ekspektasi breakout lah dengan keadaan shooting star di sini. Oh, konsolidasi ya. Oke, kita lihat aja dulu teman-teman. Tapi ini tipis sih. Apa saya salah atau tidak ya? Di sini sebenarnya sudah ada pergerakan market maker ya. Sudah ada market maker di sini. Dan harusnya SB ini dilengkapi. Bukan dia malah reject. Atau kalau reject ini bullishnya gede bullishnya nih. Tapi kita tadi landasan berpikirnya adalah resisten di sini. Ya kan? Kayak gitu. Ini entry yang ya ini tidak perlu dicontoh entry-nya ya. Karena entry-nya sendiri lewat. Walaupun itu beres ya, lewat teman-teman. Ini besar nih, besar. Sekarang breakout. Oke, lagi entry-nya kayak gitu. Oke, tapi saya breakout sih ya. Di sini udah lewat nih. Kita breakout tuh. Oke, kita tunggu ya. Oh, ini yang terakhir aja ya. Ini udah lewat nih. Jangan sampai lewat dari 4 gini ya. 4 entry karena 3. Biasanya target saya hanya 3. Kemudian kalau udah 4 udah baru ingat biasanya 3 4. Kayak gitu. Oke, itu dia cara membaca market maker. Ini sebenarnya bagus banget sih ya. Ini udah lagi dikit banget nih. Oke, jadi itu saja dulu teman-teman ya. Karena waktunya udah baru 12 menit sih ya. Kalau dari segi analisa kita benar semuanya ya kan. Tetapi entry di sini salah. Kemudian itu juga teman-teman nanti akan mengalami hal ini karena kita tidak tahu koneksi broker itu kayak gimana. Kadang-kadang dia membuat kita lag ya kan. Bukan sih brokernya, tapi koneksi internet kita yang bermasalah sebenarnya. Kayak gitu. Oke, itu dulu untuk sekarang ya teman-teman. Ini sudah 4 entry dan begitulah cara untuk mengenali market maker. Di sini memang market maker rilis ya, harusnya kita follow. Tetapi karena candle ini terlalu besar dan kita ada di zona ranging kayak gini, maka harus kita open sell untuk ekspektasi pertama retracement dulu, ya kan? Karena kita nggak tahu ini primary atau secondary, ya kan? Kita expectnya retracement di sini, makanya di sini agak meragukan, ya kan? Kayak gitu. Kemudian kita entry di mana lagi ya? Di mana kita entry-nya tadi? Di area sini, ya. Karena kita udah tahu market maker di sini. Oke, market maker di sini dia skenario-nya sudah tadi secondary ordernya di sini, primary ordernya di sini. Maka target dari primary order seharusnya adalah di area sini. Oke. Jadi kita akan terus break di sini. Kemudian di sini kita lihat ada sebuah level 100 EMA dan lain sebagainya. Maka itu menciptakan konteks dari pengkondisian oleh market maker, ya kan? Nah, saya berani sell di sini ya, karena saya melihat market maker sendiri di sini. Saya berani sell di sini dengan SB dan bearish hammer tingkat dengan sifat selling pressure di area strong DPSI 1 dengan kehadiran market maker yang di sini. Ketika dia membuat candle seperti ini dan kemudian menciptakan ini ya, atau bullish kayak hammer kayak gitu, ini artinya ke atas ini nggak jadi, karena kalau dia mau ke atas ini harus besar, karena ini udah karena di sini udah hammer
ya kan? Kalau di sini kecil dan muncul bearish hammer, berarti disinilah poinnya. Makanya saya sell, tapi entry saya di sini kurang bagus. Termasuk yang di sini entry saya kurang bagus juga. Dan setelah ini saya yakin bahwa dia akan ke bawah, karena ini hanya sejenis pause aja. Karena ini udah deket banget ya. Ini udah deket banget, jadi dia nggak mau sia-sia. Nah, di sini dia kembali mengkondisikan. Nah, pengkondisian ini yang disebut dengan proses accumulation. Kalau yang belajar supply and demand dan lain sebagainya, ya. Karena target utamanya, nah kan, nih, ini harus disentuh nih, 500 nih. Harusnya sekarang disentuh. Nah kan, ini market maker udah di sini nih. Candlenya lihat, candle market maker itu. Ya, oke, itu buat teman-teman peserta pasti udah paham apa yang saya sebut candle market maker dan lain sebagainya. Di sanalah mereka beraksi sesuai dengan teori awal di persepsi yang saya tanamkan kepada teman-teman peserta profit konsisten. Oke teman-teman, itu penjelasan singkat tentang market maker, dan bisa kita lihat prediksi awal kita yang baru sampai di sini jadi, ya kan, target ya. Oke, terima kasih teman-teman, salam trader.